Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah berkenan memberikan nikmat kepada kita. Dengan nikmat itulah kita ada kekuatan untuk melaksanakan agenda rutin kita, thalabul ilmi, di majelis yang sangat-sangat mulia ini. Semoga ikhtiar yang kita lakukan ini akan menjadikan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan teruskan kajian kita, yaitu surah As-Sams, yang malam ini nanti kita akan kaji ayat yang keberapa? Ke-6. Ya, itu sebagai pretest, berarti lulus. Nah, ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita tilawah untuk menambah nilai kebaikan kita. Dibuka surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha
was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكذبوا فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, Allah bersumpah dalam surah As-Sams yang pertama, demi matahari dan cahayanya, wasyamsi wa duhaha. Kemudian yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Jadi matahari pasangannya dengan bulan, ayat 1 dan 2. Sedangkan ayat 3, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ayat yang keempat, wal laili idza yaghshaha,
dan malam apabila menutupinya. Berarti siang berpasangan dengan malam. Sedangkan ayat 5 yang kemarin telah kita kaji, wassamai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Dan malam hari ini kita akan kaji ayat yang ke-6, wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Berpasangan, yaitu langit dengan bumi. Nah, jamaah yang berbahagia, pada ayat 5 kemarin telah kita kaji tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan pembinaannya, dan itu telah kita pelajari secara bersama. Malam hari ini, wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Penghamparan itu kalau bahasa kita apa? Dijereng, digelar. Jadi bumi serta penggelarannya, hamparannya, penghamparannya. Nah, bagaimana penjelasan dari para ulama tentang bumi serta penghamparannya? Yaitu Allah menghamparkan bumi ini ke setiap penjuru. Jadi bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke seluruh penjuru, dan ini dapat kita saksikan. Allah berfirman pada surah Az-Zariyat. Silakan dibuka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 48. Az-Zariyat ayat 48. Surah Az-Zariyat kemarin surah yang keberapa? 51. Jadi surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 48. Sudah? Allah berfirman, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Nah,
wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi itu kami hamparkan. Siapa yang menghamparkan? Allah. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa bumi itu dihamparkan selain Allah. Nggak ada yang mengatakan. Mengakui semuanya bahwa bumi ini dihamparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa ni'mal mahidun. Maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah katakan sebaik-baik yang menghamparkan. Nanti di bawah akan kita kaji bagaimana Allah katakan sebaik-baik menghamparkan itu adalah Allah. Seperti apa hamparan bumi ini? Insya Allah nanti akan kita bahas di bagian bawah. Tertata dengan rapi, tertata dengan baik. Nggak ada orang yang bisa menghamparkan bumi yang seperti ini. Maka Allah katakan sebaik-baik menghamparkan bumi. Jamaah yang berbahagia, bumi itu dihamparkan untuk siapa? Manusia. Jadi bumi dihamparkan yang seperti ini adalah diperuntukkan untuk manusia, utamanya kita ini. Meskipun juga makhluk-makhluk yang lain. Jadi bumi ini dihamparkan untuk manusia. Mereka tidur di atasnya. Nah, mereka tidur di atasnya. Di atas mana? Di atas bumi. Iya. Meskipun mungkin tidak langsung nempel bumi, tapi di atas alga spring bed. Tapi kan toh alga spring bed itu berada di atas bumi. Ya karena memang untuk manusia, maka manusia bisa tidur di atasnya. Coba bayangkan kalau kita ini tidak di atas bumi itu tidurnya bagaimana? Nggak bisa menggambarkan. Maka pantas Allah bersumpah demi bumi dan penghamparannya. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah kemarin berapa? Bagaimana maksudnya? Pasti ada satu keistimewaan. Manusia tidur di atasnya dan juga manusia berjalan di atas bumi. Manusia berjalan di atas bumi. Dan manusia juga melakukan aktivitas sesuka mereka. Berbagai macam aktivitas manusia lakukan di atas bumi. Nanti akan ada ayat yang menjelaskan tentang ini. Dan di antara belahan bumi itu Allah menjadikannya datar, ya kan? Jadi
bumi ini dihamparkan oleh Allah, di belahan bumi itu ada yang datar. Mengapa? Agar manusia dapat berjalan di atasnya dengan baik. Ya toh? Kalau kita berjalan di bumi dan buminya apa? Datar, nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Betul-betul nyaman. Berjalan dengan baik. Dan Allah tidak menjadikan seluruh bagian dari bumi ini dataran tinggi. Saiki umpama semuanya itu dataran tinggi gitu, apa yang akan terjadi bagi manusia? Ayo gimana? Dan sebaliknya, apa yang akan terjadi kalau bumi ini dihamparkan Allah dalam dataran yang rendah semuanya, yang datar semuanya? Kira-kira piye? Maka ada yang datar, ya kan? Ada yang dataran tinggi. Itu indahnya bumi. Keistimewaan yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Sekarang contoh saja. Kalau bumi ini datar begitu, semuanya datar. Terus ketika hujan, air mau kemana? Hah? Air mau kemana? Ayo, air mau kemana? Kalau semuanya datar, terus bagaimana kehidupan kita manusia? Ketika hujan dan bumi itu digelar oleh Allah datar, ya kan? Maka ada yang datar, ada yang tinggi, indah dan asik, baik betul. Maka ketika ada hujan, air mengalir ke yang rendah. Ora usah dikapak-kapake, golek nggon dhewe engko. Golek nggon dhewe. Heeh. Wis usah dioyak-oyak. Enggak usah dioyak-oyak, air itu nanti akan mencari bagian yang rendah. Ora usah dioyak-oyak. Tapi sebaliknya kalau datar semuanya, arti oyaknya andi. Arti guanya andi, semuanya rendah. Terkadang hal yang seperti ini bagi manusia tidak berpikir, itulah kemahakuasaan Allah, itulah tanda-tanda ayat Allah yang agung, sampai bersumpah dengan menggunakan bumi dan penghamparannya. Coba dibuka surah Al-Ghasyiyah. Nah, surah Al-Ghasyiyah. Ini juz berapa? Juz berapa? Juz 30. Nah, hafal tak? Hafal. Al-Ghasyiyah. Saya sambil minum. Bismillah. Al-Ghasyiyah ayatnya 20. Allah berfirman, wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, Allah bertanya, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Tentunya manusia berpikir, bagaimana bumi ini dihamparkan? Manusia berpikir, tidak ada yang tinggi semuanya, tidak rendah semuanya, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini menuntut bagi kita, bagi orang yang berakal, untuk menggunakan akalnya
mau berpikir dan mau mengambil pelajaran. Setelah itu baru kita akan bisa mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menghamparkan bumi ini. Jamaah yang berbahagia, bumi diciptakan dengan bentuk yang memudahkan bagi penghuninya untuk bergerak. Jadi bumi ini dicipta Allah dengan bentuk yang memudahkan bagi penghuninya itu untuk bergerak. Agar kehidupan mereka dapat tertata dengan rapi. Coba dipikir, kita berada di atas bumi ini dalam gerakan beraktivitas mudah atau sulit? Mudah. Dan itu memang sudah disetting oleh Allah, dicipta oleh Allah, sehingga penghuninya itu adalah mudah untuk bergerak. Allah menciptakan bumi yang luas ini semata-mata untuk kemaslahatan hambanya, untuk kebaikan hambanya. Jikalau sekiranya bumi ini diciptakan dengan ukuran yang sempit, sekiranya bumi ini sempit, maka manusia di dalamnya akan berdesak-desakan. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Maka bumi ini ukurannya sangat luas, tidak sempit, tidak berdesak-desakan. Maka dulu ketika kita masih kecil kan pernah mendengar adanya apa? Transmigrasi. Mungkin di Pulau Jawa ini sudah apa? Sudah hampir padat. Nah, kemudian di luar mana? Luar Jawa sana masih banyak apa? Lahan yang kosong. Kalimantan, mana lagi? Sumatera. Mana lagi? Udah kirim sana manusia-manusia. Luas bumi itu. Luas apole. Iya. Tahun berapa dulu itu kan? Banyak sekali. Tapi ketika itu bangsa kono apa? Kontrol migrasi dhisik rasane kan abot. Bab slogane wong Jawa iki piye kae? Mangan ramangan anggere ngumpul, ora mangan tenan. Maramangan harus ngumpul kan begitu. Jadi pengen dekat dengan keluarganya kan begitu. Tapi juga baik seperti itu. Kalau terus pintere udah sampai luar Jawa sana, asetnya banyak, terus pulang kan gitu. Pulang di sana punya kelapa sawit, udah aset banyak di sana. Ya ora tega, lama kelamaan pulang lagi ke kampung halamannya. Ada enggak seperti itu? Oh, banyak. Dulu ikut transmigrasi di sana sukses, udah balik meneh. Ya memang sesuatu kalau dekat dengan siapa? Dengan keluarga, saudara-saudara itu rasanya apa? Rasanya nyaman kan begitu. Nyaman enggak? Kalau kita rasakan kita dekat, nyaman dekat dengan keluarga apa jauh dengan keluarga? Nyaman dengan keluarga. Iya. Bisa bersendagurau, terus bisa kumpul-kumpul setiap saat, bisa pergi bersama. Udah banyak nilai manfaatnya. Jadi kalau seandainya
Allah hamparkan bumi itu sempit, manusia akan berdesak-desakan dan akan timbul berbagai macam permasalahan. Yang pirsani nek nggon berita TV, mungkin penghunian yang apa? Yang padat. Masalah enggak itu? Masalah nggon berita itu. Hunian yang padat, berjubel berdesakan, ya padat, ya berbanyak masalah. Iya, masalah dari kebersihannya, iya toh. Belum nanti kalau ada musim penghujan, wah komplek. Nah, kali di desa sini, walalah, kayak kebun kosong jan kowe. Kayak kebun kosong. Sini kayak banget itu. Lah kok ora gelem rene? Masalahe ngapa ora gelem rene? Kok nggak mau ke sini? Sebab rene kon tuku masalahe. Kon tuku. Ya, rene kon tuku ya wegah. Iya, akan timbul berbagai macam permasalahan seandainya itu sempit dan berdesak-desakan. Dengan ukuran bumi yang luas ini, setiap orang akan hidup di tempat yang mereka inginkan. Makanya nek wong Jawa ngerai, donya iki ora mung sak godhong kelor. Maksudnya apa kuwi? Yes, mbuh orang dengar wong Jawa apa kuwi. Bumi ora mung sak godhong kelor, luas. Di sini bumi Allah, di sana bumi Allah. Manusia cuma apa? Cuma apa? Hak pakai saja, tidak berhak memiliki hak pakai. Kontraen yang dunia seberapa, nanti selesai hilang, nggak memiliki kok. Mbok pengen punya sertifikat jumrai swidak loro kok. Kuwi sertifikat milik sapa kuwi? Milik Allah, buminya Allah. Arep piye ta? Buminya Allah. Namane penjenengan. Terus engko pomo meninggal nyang endi coba? Arep digawa? Enggak. Weh terus bumi Allah, nggak bisa itu dimiliki orang lain. Nggak bisa. Maka sebenarnya hidup itu kalau mengumpulkan tanah yang banyak mau dikelompok ke arep ngopo? Arep ngopo? Nek mau dikelompok ke duwe ladang akeh, sawah akeh, perkebunan akeh, nek mau ditumpuk-tumpuk arep ngopo? Pertanggungjawabannya malah berat. Angok kuwi ndang didol dienggo apa? Wah, nggo kaji. Didol piye? Lah iya. Iya, fasilitas e ngono kuwi iya didol nggo kaji goblok grane manfaat. Iya toh. Manfaat. Lah nek dikelompokke, ditumpuk sertifikate jadi masalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah. Wong itu buminya siapa? Buminya Allah kok. Buminya Allah kok. Bukan bumi kita. Dan mereka akan mudah mendapatkan kebutuhan hidup yang Allah rezekikan kepada mereka. Kenapa? Bumi ini sangat luas. Semua ini merupakan tanda kebesaran dan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagi orang yang berpikir, ditanya bagaimana bumi dihamparkan, berpikir manusia akhirnya akan menemukan semua itu adalah sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Jamaah yang berbahagia, bumi pasangannya dengan langit. Dulu mana Allah ciptakan langit dan bumi itu? Dulu langit apa dulu bumi?
Dulu langit atau bumi? Bumi atau langit? Dulu mana? Bumi dengan langit dulu mana Allah ciptakan? Buka surah Al-Baqarah ayatnya 29. Nah, nanti akan bisa menjawab dulu mana antara langit dan bumi Allah ciptakan. Karena memang itu berpasangan. Kalau matahari pasangannya bulan, malam pasangannya siang, kemudian langit pasangannya bumi. Maka dulu mana bumi dengan langit Allah ciptakan? Surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Terus tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kita lihat dulu mana nanti. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di mana? Di bumi untuk kamu semuanya. Coba Allah begitu. Allah ciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Lomo enggak ini? Lomo untuk kamu semuanya. Bayangkan, kamu semuanya Allah ciptakan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah naik ke atas dan menjadikan apa? 7 langit. Berarti dulu mana? Dulu bumi. Nah, maka ulama memberikan satu penjelasan ibarat sebuah bangunan. Nah, ibarat sebuah bangunan, fondasi atau asas itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum atap. Bangunan kan begitu. Maka kemarin matahari langit sebagai atap. Maka bumi adalah asas atau fondasi dan langit adalah atapnya. Berarti bumi dengan langit Allah ciptakan lebih bumi. Jamaah yang berbahagia, bagaimana bangunan bumi itu? Struktur bumi itu bagaimana? Dibuka surah At-Tolak. Dibuka surah At-Tolak. Sinten sing pirsa At-Tolak nomor surah pinten? Ayo cepet, waktu habis. Iya goleki nanti engko jam 09.00 ya tetap temu. 65 renek sing lulus. At-Tolak 65. Nah, kuwi cepet. Kalau tahu nomornya, mencarinya cepet. Ini nek ngerti nomere, maca kondur Al-Fatihah terus yang isor golek At-Tolak ngono kuwi temu. Terus jemblok. Ning nek ngerti nomere 65 langsung red golek 65 cepet. Maka dihafalkan nomor surah 1 sampai 114. Kan Quran itu surahnya ada 114, hafalkan nomor 1 apa, 2 apa, 65 apa. Oh enak banget itu. Ini kan sulit tuh menghafalkan? Sulit atau mudah?
sulit, wis bundet tak masalah ya. Wis bundet. Wis kaya ngene kon ngapalke 1 tekan 114, wong ngapalke 2 rekangate kleru kok. Ngapalke 3 rekangate kleru kok, kon ngapalke 1 teko 114. Yuk, bagaimana bangunan bumi ini? Surah At-Tolaq, surah 65 ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahunna. Mislahunna. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Terus wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Pelan-pelan kita pahami. Allah lah yang menciptakan 7 langit yang kemarin sudah kita kaji. Berarti langit itu ada berapa? Ada 7 lapis. Kemarin sudah kita kaji. Dan seperti itu pula maksudnya apa itu? Seperti itu pula bumi. Maksudnya gimana? Berarti berapa? Ya 7. Jadi bumi itu ya 7 lapis. Sepertilah langit. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ila akhir. Berarti kita ketahui bumi itu adalah 7 lapis. Ada enggak tiangnya bumi itu? Kalau kemarin langit ada tiangnya enggak? Kalau bumi ada enggak? Bumi ada tiangnya enggak? Mana tiangnya bumi? Di mana? Tiangnya di mana? Tiangnya dosobo Pak, wong, tiang wong. Tiangnya di mana? Ada ndak tiangnya bumi? Dibuka surah Luqman dulu. Surah Luqman, ayo ingat berapa? Nomor berapa? 1, 2, cepat. Surah Luqman surah yang keberapa? Ada deh, cepat. 30. Nah, cepet. 31. Nyarinya cepet nanti. Kalau enggak hafal nomornya, ngomong ngurusi Luqman yang isor terus. 31. Ayat 10. Ya, cepat dicari. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayatnya 10. Lagi dimasuk ke YouTube watuk wae piye iki?
khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samai ma'an wa anbatna fiha min kulli zaujin karim. Dia Allah menciptakan langit apa itu? Tanpa tiang yang kamu melihatnya. Jadi Allah ciptakan langit itu tanpa tiang yang kamu melihatnya. Kita nggak bisa melihat tiangnya. Maka para ulama ngendikake memang tidak ada. Kamu akan bisa melihat tiangnya, memang tidak ada. Dan Allah meletakkan apa? Gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak apa? Menggoyangkan kamu. Nah, sehingga ini dijelaskan bahwa tiangnya patoke gampangane ngono lho. Patoke apa? Patoke bumi itu gunung kan begitu. Patok. Bukan tiang ya. Patok. Patok apa tiang? Ken bakoh. Nek wong Jawa patoke kan itu. Mula dengan adanya gunung itu maka bumi itu akan menjadi apa? Tenang, tidak akan goyang. Sekarang apa yang terjadi seandainya bumi ini tidak ada apa? Gunungnya pasti akan goyang. Kita akan bagaimana? Hah? Kita akan bagaimana? Nyaman nggak? Enggak, padahal di atas tadi nyaman, diciptakan manusia untuk nyaman. Kamu bisa bergerak, bisa berjalan, bisa tidur. Tapi kalau terus kondisi bumi ini goyang karena enggak ada gunungnya. Nah, sekarang kalau ada apa namanya itu? Ada gempa, itu bumi hanya digoyang berapa? Wah, kok akan menit toh? Rasa tekan menit. Berapa detik orang sudah enggak karu-karuan. Bangunan sudah hancur, hanya digoyang oleh Allah berapa detik. Belum sampai menit. Dengan berapa skala Richter, wes goyang gitu. Enggak karu-karuan. Dulu saja pernah toh ketika sholat Jum'ah itu. Ingat toh? Itu pas di tengah-tengah khutbah rata itu hampir semuanya apa? Goyang, tidak hanya di wilayah kita, di luar sana juga goyang begitu merasakan. Udah bingung kan? Itu berapa detik saja, belum sampai menit. Itulah kekuasaan Allah. Buka surah An-Nahl. Buka surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke 14 atau 16? 16. Iya, wong karek goleki 14 atau 16 itu langsung cepet ya. Delok 14 apa 16 ya kan gitu. Nah, nek ora dikandake kok nakhl ngono urut. Surah An-Nahl surah yang ke-16 ayatnya 15. Ayatnya 15.
wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Dan dia siapa? Allah menancapkan gunung-gunung di bumi. Allah menancapkan gunung-gunung di bumi. Di lingkungan kita ada gunung apa saja? Merapi. Gunung apa lagi? Babu. Gunung apa lagi? Gunung Kemukus. Cedak. Gunung Kendil. Iya tak? Itu di lingkungan kita saja. Apalagi nanti di Mekah, di Madinah, gunung-gunung. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, kata Allah, supaya bumi itu tidak goncang. Jadi ada tujuannya gunung itu. Jadi gunung ditancapkan Allah di bumi ini agar tidak goncang bersama kamu. Awake dhewe dhuwur bumi, ora ana gununge, akhirnya joget kabeh kok manungsa. Aduh joget goyang. Aduh goyang. Biar tidak goncang bersama kamu. Kita tenang, duduk tenang, tidur tenang, jalan tenang. Karena apa? Bumi yang kita injak adalah tenang. Tenang. Coba pernah kita naik kapal? Kapal itu tenang kok, goyang-goyang gini? Goyang. Ya sudah pernah naik kapal siapa? Orang tahu kok pernah gue ya sama nih. Empun toh, goyang gitu terus ya. Terus ya kita kan goyang gini terus kapal itu. Katanya orang yang naik kapal kan itu. Itu contohnya gini, goyang terus. Lah iya. Jadi Allah menancapkan gunung-gunung di bumi ini punya tujuan agar bumi tidak goncang. Apa tujuan Allah ciptakan bumi? Nah, di atas tadi sudah kita suplai. Apa tadi? Kemaslahatan manusia. Iya. Kemaslahatan manusia dan juga sebagai tempat tinggal manusia. Di atas kan sudah. Tadi surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bumi ini dijadikan untuk kamu semuanya. Maksudnya untuk apa? Untuk dimanfaatkan manusia, untuk dinikmati manusia. Kemaslahatan manusia banyak sekali. Itu tujuan. Ada kemaslahatan bagi kita. Buka surah Al-A'raf ayat 110. Kalau Al-A'raf nggak hafal nomornya bangetan.
Berapa? Nah, wong cedak aja kok. Surah Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi, terus waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilam ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kamu. Kami siapa? Sekali lagi, sungguh kami telah menempatkan kamu. Kami siapa? Hah? Kami menempatkan kamu. Kamu siapa? Kami ini Allah. Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian ini di muka bumi. Jadi Allah katakan, sungguh manusia itu ditempatkan oleh Allah adalah di muka bumi, tidak di angkasa, di muka bumi. Umpama kita itu di angkasa, no, iya coba, wong hidupnya di bumi kok. Dan kami adakan bagimu siapa? Manusia di muka bumi ini sumber penghidupan. Luar biasa toh? Allah ciptakan manusia di mana? Di bumi, dan di bumi ini adalah sumber penghidupan. Sumber penghidupan kita memang di atas bumi ini. Yang persani, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai berbagai macam bentuk manusia melakukan aktivitas untuk mendapatkan sumber penghidupan, dan itu di bumi dinikmati sekian manusia termasuk binatang. Itu hanya berapa nikmat sebenarnya? Hanya satu nikmat cukup. Yang 99 disimpan Allah, besok akan diberikan di hari kiamat, khusus untuk orang yang beriman. Saiki nikmat satu saja, walalah. Semua makhluk di dunia menikmati itu cuma satu. Cuma satu. Dulu rebutan wong sak wis ini bumi. Kami adakan bagimu di muka bumi adalah sumber penghidupan. Allah sampaikan pada akhir ayat, amat sedikitlah kamu bersyukur. Gitu. Wis dipapan kene endi? Enek bumi, terus dikei sumber apa? Penghidupan. Allah masih katakan hanya sedikit yang mau bersyukur. Berarti yang banyak apa? Tidak syukur. Yang dimakan rezeki dari siapa? Dari Allah. Saya buat simpen itu rezekinya siapa? Rezekinya Allah. Tapi kenapa tidak engkau gunakan untuk mencari ridha Allah? Amat sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Maka kehidupan para salafus soleh, para orang-orang terdahulu itu tentang harta
nggak begitu tertarik. Seperti Abdurrahman bin Auf bingung sing arep gua arep ngentekke apa? Menghabiskan hartanya, bingung Abdurrahman bin Auf. Harta seperti ini banyaknya, bingung cara untuk menghabiskan hartanya. Upama didumke wong kene gelem to? Ya gelem mesti arek ya sapa? Ora enak arek ngeki. Dumke kan ya gelem. Bingung kedumke. Abu Bakar Siddiq berapa? Seluruh hartanya keluarkan. Umar bin Khattab separuhnya. Masya Allah. Kita tidak harus seperti itu, ngono lho. Kon kaya Umar, kaya Abu Bakar ora iso. Ning aja blas karo pelit-pelit aja. Jangan begitu. Itu rezeki dari Allah. Kita ini hanya dititipi. Nek dititipi punya enggak? Kita enggak punya, dititipi kok punya. Dititipi itu ya hanya sekedar dititipi saja, enggak berhak memiliki. Hanya sedikit sekali orang yang mau bersyukur, kata Allah. Ini diukur oleh Allah sendiri, bukan manusia yang ukur. Yang ukur Allah. Manusia itu sedikit yang bersyukur. Padahal kami hidupkan di bumi, aku beri rezeki di bumi dari berbagai macam sumber. Ada yang hanya mendapatkan satu sumber tok. Enek sing dua sumber, enek sing berbagai macam sumber. Songo kene iso masuk, songo kene nek masukan, songo kene masukan, songo kene masukan, kene masukan. Luar biasa banyaknya. Berikutnya, bumi itu sebagai ujian bagi manusia. Buka surah Al-Kahfi ayat 7. Bumi ini sebagai ujian. Berarti orang di bumi ini apa? Diuji. Jangan senang-senang. Kita ini diuji di dunia ini. Surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi di dunia ini sebagai ujian yang akan diukur Allah, siapa yang terbaik perbuatannya. Jadi yang akan dinilai Allah itu terbaik amalannya. Maka kita tentunya faham, karena akan diuji oleh amalannya, maka hendaklah kita melakukan satu amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya masih cukup banyak tentang bumi dan penghamparannya, tapi karena sudah 1 jam lebih, nanti daripada aku tidur memengi rapena, kita putus saja dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita akan sambung kembali pada ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.